Hai teman-teman, selamat datang di episode terbaru The Listening Room. Hari ini aku mau bahas topik yang sering banget disalahpahami, yaitu soal kondisi depresi. Nah, banyak yang bilang kalau ada teman-temannya yang kelihatan sedih atau depresi gitu ya. Biasanya mereka cuma bilang, udah dong jangan sedih terus, semangat aja. Atau mungkin ada yang komentar juga, kayaknya lo kurang bersyukur deh. Tapi sebenarnya teman-teman depresi itu jauh lebih kompleks dari sekedar rasa sedih. Yuk kita bahas kenapa nggak sesederhana itu dan gimana caranya mencari bantuan yang tepat. Jadi, rasa sedih itu sebenarnya salah satu emosi yang sangat normal yang semua manusia rasakan. Tapi biasanya rasa sedih itu sifatnya hanya sementara, teman-teman. Tapi depresi beda ya. Depresi itu kondisi medis yang bisa berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Orang dengan depresi nggak bisa langsung keluar cuma dengan disuruh semangat atau bersyukur aja. Nah, mereka ini adalah orang-orang dengan kondisi yang butuh dukungan dan bantuan yang tepat. Tanda-tanda depresi yang biasanya perlu kita waspadai, teman-teman, misalnya kehilangan minat pada hal-hal yang dulu bisa bikin senang. Misalnya teman-teman dulu suka baca buku atau suka masak, sekarang kok kayaknya nggak bisa menikmati tuh ya kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti itu. Kemudian mungkin ada juga perubahan di pola tidurnya teman-teman. Entah itu menjadi sangat sulit tidur, gitu ya, atau malah tidurnya terlalu banyak, nggak kepengen bangun nih gitu ya, karena kalau misalnya bangun tuh kayaknya terlalu berat dan masih terlalu capek. Kemudian tanda-tanda yang lain lagi adalah teman-teman ngerasa nggak punya energi, bahkan buat mengerjakan hal-hal yang kecil maupun sederhana. Ada juga pikiran negatif yang terus-menerus ada di pikirannya teman-teman gitu ya, kayak ngerasa nggak berharga atau mungkin stuck di suatu situasi yang membuat teman-teman tuh nggak bisa keluar atau rasanya begah banget gitu ya. Nah, kalau ini yang kamu rasain, tenang aja teman-teman, kamu nggak sendirian dan bukan berarti kamu tidak bisa keluar dari kondisi yang saat ini teman-teman lagi rasain. Kalau kamu ngerasa tanda-tanda tadi relate dengan kondisi kamu saat ini, nah jangan tunggu lama-lama ya, karena ini bisa menjadi lebih intens. Kalau udah jadi lebih intens tuh biasanya akan lebih sulit juga penanganannya. Coba deh teman-teman cari bantuan profesional dalam kesehatan mental, entah itu psikolog atau psikiater. Nah, psikolog atau psikiater nggak cuman bantu kamu paham dengan apa yang terjadi, dengan kondisi kamu, kenapa aku seperti ini gitu ya. Tetapi mereka juga bisa kasih strategi buat pelan-pelan bangkit dan membenahi kondisi yang saat ini rasanya sangat-sangat mengganggu. Kalaupun perlu obat-obatan, itu juga nggak apa-apa loh teman-teman, asal berdasarkan rekomendasi dokter. Nah, karena kadang-kadang tubuh kita juga butuh bantuan ekstra buat pulih. Nah, teman-teman, semoga video ini bisa bikin kalian sedikit lebih paham tentang bedanya depresi dan sedih biasa. Serta pentingnya kondisi depresi itu segera mendapatkan penanganan supaya tingkat intensitasnya nggak lebih tinggi lagi dan lebih parah lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang atau teman-teman yang mungkin butuh dengar konten di dalam video ini. Sampai ketemu lagi di The Listening Room, tempat di mana kita belajar, saling mendengarkan, dan sehat mental bersama. Why? Because everybody deserves their own happiness.